Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, cerita pindah ke sebuah planet di selatan galaksi, tempat yang damai dengan orang-orang yang hidup harmonis dengan planetnya. Di sini sama sekali nggak ada perang dan konflik. Mereka hidup damai selama berabad-abad tanpa memperdulikan dunia luar. Tapi bahkan di tempat seperti ini, kejahatan akhirnya menemukan jalan masuk. Seperti sebuah portal dimensi muncul di planet tersebut. Planet yang awalnya nggak pernah mengalami kekacauan, sekarang akhirnya ada jenis kejahatan terburuk yang menginjakan kakinya di tanah mereka. Seperti rubah di kandang ayam, mereka nggak punya harapan untuk mencegah apa yang terjadi. Dan nampaklah ancaman tersebut ternyata berasal dari seorang iblis yang haus akan suatu kekacauan. Di planet bumi sendiri, para masyarakat membangun kembali kota barat yang sebelumnya dihancurkan oleh Rigor. Dan saat bola naga hitam selesai diisi ulang, pahlawan mereka melanjutkan pelatihan mereka. Di sisi lain, hari demi hari, di hutan Gunung Pauzu, Son Goku dan Gohan tengah berlatih dengan keras. Saat pelatihan mereka semakin intensif, mereka berdua merasa kemampuan keduanya telah melampaui sebelumnya. Mereka berjuang dalam kondisi terbaiknya hingga melaju ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, di rumah Bulma, Vegeta juga semakin keras melakukan latihannya. Nggak mau ketinggalan Trunks berlatih di bawah pengawasan ketat dan brutal ayahnya. Dan bahkan, di dunia alam baka, Up dan Goten tidak mengendurkan latihan mereka seperti sebelumnya, demi mencapai apa yang Krillin ceritakan pada mereka. Namun, di istana kami, segalanya kini nggak berjalan dengan baik. Piccolo merasa kalau pelatihannya sekarang sangat kurang dibandingkan teman-teman yang sedang berjuang saat ini. Piccolo mengecewakan, gak peduli seberapa banyak dia latihan, tapi orang lain selalu mengambil 5 level lebih tinggi dibanding yang dia lakukan. Rasanya, dia seperti berjalan di tempat dibanding teman-teman lain yang telah mencapai tahap tertinggi bagi mereka. Dende yang mengerti semua itu menawarkan sebuah pelatihan baru untuk Piccolo. Namun, yang Piccolo butuhin sekarang lebih dari sekedar metode baru. Gaya bertarung, teknik baru itu membuatnya pusing. Dan dia harus menyegarkan diri dulu sebelum menerima pelatihannya. Dende sontak tersenyum dan mengajak Piccolo untuk ikut dengannya ke dalam. Dende menemukan sesuatu setelah kembali dari planet Namex yang baginya mungkin akan berguna buat Piccolo. Di sini, Piccolo sontak bingung apa yang sebenarnya yang Dende maksud. Dia yang penasaran segera mengikuti Dende pergi. Dende masuk ke dalam seorang diri, lalu mengambil sebuah bungkusan rahasia. Dende memberikan barang itu yang ternyata itu merupakan buku bangsa Namekian. Dende menjelaskan kalau itu bukanlah buku biasa, tapi terdapat sebuah rahasia yang sangat penting. Dende menunjukkan buku itu yang memang itu merupakan buku Namekusei atau sejarah Namekian di masa lalu. Piccolo penasaran bagaimana buku ini bisa ada padahal planet mereka sudah dihancurkan oleh Frieza. Dende menceritakan ketika dia bertemu dengan sesepuh Muri, orang itu menceritakan sebuah kisah menarik yang belum pernah Dende dengar sebelumnya. Dende bercerita dahulu kala sebelum bencana yang menghancurkan planet Namex, ada makhluk yang disebut orang bijak atau Super Namex. Super Namex itu adalah makhluk yang bijak dan kuat. Pejuang yang diambil dari masing-masing suku Namekian. Merekalah yang menciptakan cara tempur kuno dan melindungi bola naga. Tapi ketika bencana alam menimpa planet Namex, mereka mati saat mencoba menghentikannya. Piccolo juga ingat kalau orang tua di sana pernah menceritakan kisah itu juga kepadanya. Ketika seorang Namekian yang berlatih dinyatakan layak, maka dia akan diizinkan untuk menerima pelatihan menjadi seorang Super Namekian. Sebagai Super Namekian akan mendapatkan akses ke sihir dan pengetahuan yang kuat. Ajaran orang bijak akan diikat dan dituliskan dalam buku sihir mistis yang kemudian dikenal sebagai kitab Namekusei. Melalui buku inilah, orang Namekian mendapatkan kehendak dan kekuatan orang bijak. Untuk mencegah generasi Super Namekian mati, Tetua Agung dan orang bijak terakhir yang masih hidup mewariskan ilmunya kepada setiap sesepuh sejak kedatangan mereka di planet Namex yang baru. Para ketua telah mencoba membuat ulang kitab Namekusei. Dan inilah hasil dari kerja kerasnya, di mana buku ini tercipta untuk Piccolo. Dende telah meminta izin pada Muri supaya buku ini diberikan untuk Piccolo. Meskipun awalnya Muri ragu, tapi mengingat sejarahnya, dia mengizinkan Piccolo untuk menjadi orang Super Namekian berikutnya.
Piccolo mengucapkan rasa terima kasihnya, tapi dia pikir kalau mereka sudah nggak punya waktu lagi. Meski begitu, dia berpikir lagi kalau apa yang dikatakan Muri adalah benar, maka waktu bukanlah masalah untuknya. Dende mempersilahkan Piccolo untuk berlatih di ruangan ini. Dende minta Piccolo percaya kalau ini pasti akan berjalan baik dan lebih dari cukup. Piccolo masih penasaran apa yang harus dia lakukan untuk pertama kalinya. Dan sederhana sekali, Piccolo cuma diminta membuka buku itu dan memahami isinya. Kemudian, Piccolo segera membuka buku itu dan membaca halaman demi halaman yang nampak Piccolo terkejut dengan isi di dalamnya. Dende segera meninggalkan ruangan itu dan berharap Piccolo bisa menyelesaikan latihannya. Sementara itu, ada dua orang pasangan sedang bercinta di malam hari. Mereka melihat sesuatu meluncur dan menganggapnya adalah sebuah bintang. Namun, itu bukanlah sebuah bintang, melainkan sebuah meteor yang meluncur cepat ke tempat mobil dua pasangan itu berada. Hingga akhirnya, meteor itu menghantam mobil tersebut hingga menghasilkan ledakan yang super dahsyat. Dan dari sumber jatuhnya meteor itu, nampak seseorang keluar dari sana. Dia merasa sangat senang dan akan menjadikan planet ini sebagai pesta untuknya. Di saat yang bersamaan, di sebuah planet Bebit, terdapat markas yang mirip dengan markas Frieza. Mereka mendeteksi sebuah pesawat datang yang setelah dilacak, pesawat itu milik anggota mereka. Rupanya, itu adalah pendaratan darurat dari Rigor dan istrinya yang kembali ke markas. Hal ini sontak membuat semuanya terkejut melihat Rigor kembali dengan penuh luka di tubuhnya. Rigor yang nampak setengah sadar terus memanggil nama Vegeta. Sepertinya dia masih nggak terima dengan perlakuan para Saiyan bumi sebelumnya. Tubuh Rigor segera dimasukin ke dalam kapsul penyembuhan, yang hal ini membuat sang dokter saja cukup kaget dengan luka yang dia terima. Istrinya yang khawatir menanyakan apakah Rigor bisa sembuh dan seberapa buruk kondisinya sekarang. Sang dokter menjelaskan yang sejujurnya, jika saja Rigor bukan karena hyperslap, mungkin dia nggak akan selamat selama perjalanan ke sini. Rigor mendapatkan banyak patah tulang dan luka dalam, juga diperburuk oleh ketegangan akibat perubahannya menjadi Super Saiyan. Trauma seperti ini biasanya akan berakibat fatal bagi orang lain. Istrinya penasaran berapa lama waktu yang dibutuhkan Rigor untuk bisa pulih kembali. Dokter menjelaskan dengan luka yang dia terima, mungkin membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan hingga Rigor bisa sembuh total. Setelah itu, istrinya pergi sambil masih memikirkan kondisi suaminya. Sebenarnya, dia masih nggak percaya Rigor dikalahkan. Meski begitu, setelah Rigor sembuh dari lukanya, Rigor akan mendapatkan kekuatan yang lebih tinggi lagi. Karena kita tahu, Saiyan yang selamat dari kematian akan selalu memperoleh kekuatan fantastis melebihi sebuah pelatihan. Kemudian, istrinya mendatangi seseorang yang sepertinya orang sangat penting di planet ini. Dan kita ditunjukkan, Rigor dan istrinya bukanlah satu-satunya bangsa Saiyan yang ada di planet ini. Ada seseorang yang sedang berlatih di sana, juga ada beberapa orang lain yang ternyata adalah orang Saiyan. Orang yang berlatih tersebut bernama Basuko, yang cukup kesal dua Saiyan itu malah mengganggu latihannya. Dan dua orang tersebut bernama Roko dan Koto, sepertinya mereka adalah kembar. Dan dari pembicaraan yang mereka lakukan, alangkah terkejutnya Mimin kalau ternyata ketiga Saiyan itu adalah putra dari Rigor dan juga istrinya. Mendengar kalau ayah mereka telah kembali, Basuko segera menghentikan latihannya. Di sisi lain, seorang gadis bernama Sapina mendatangi seseorang yang sepertinya adalah orang Saiyan juga. Orang tersebut bernama Maseran yang ternyata anak Rigor juga. Wah, banyak juga ya Rigor punya anak. Sapina cukup penasaran kenapa Maseran selalu melaksanakan latihan secara sembunyi-sembunyi. Maseran mengatakan dia cuma ingin melakukannya sendiri dan semuanya pasti akan segera tahu perkembangan kekuatannya nanti. Singkat cerita, setelah melakukan latihan bersama, Sapina cukup terkesan dengan latihan bersamanya sangat jauh berbeda dibandingkan latihan bersama ayahnya atau Basuko. Dia yakin para mistikus planet ini telah mengajari Maseran dengan baik. Maseran menceritakan ibunya telah mengirimnya untuk berlatih mistik ketika dia masih sangat muda. Melalui mereka, dia belajar bahwa ada yang lebih dari seorang pejuang daripada sekedar kekuatan. Saat itu, mereka diberitahu bahwa memberi kekuatan pada tubuh dan bukan pikiran bukanlah sesuatu yang baik. Itulah kenapa Maseran lebih sering berlatih dengan pikirannya.
Gak lama kemudian, robot komunikasi datang meminta mereka untuk segera datang ke rumah sakit di mana Rigor berada. Setelah melihat Rigor terluka parah, Mas Ran sontak sangat penasaran apa sebenarnya yang sudah terjadi pada ayahnya. Sebelumnya, Mas Ran gak tahu tentang kepergian ayah dan ibunya, jadi dia penasaran siapa yang sudah melakukan semua ini pada ayahnya. Sang dokter sendiri gak begitu tahu detail cerita yang diceritakan oleh ibu mereka. Tapi dia mendengar bahwa semua ini diakibatkan oleh seorang penduduk planet yang disebut Bumi. Orang yang telah mengalahkan Rigor adalah dua orang Saiyan, yang salah satunya adalah saudara Rigor sendiri bernama Vegeta, sedangkan satu lagi bernama Kakaroto. Di sini, Mas Ran akhirnya paham, tapi dia ingin segera bertemu dengan ibunya. Singkat cerita, Mas Ran menceritakan semua yang terjadi pada adik-adiknya, bahwa ayah mereka telah dikalahkan para Saiyan Bumi. Sapina masih belum percaya ada seseorang yang berhasil mengalahkan Rigor. Basuko menyimpulkan, Super Saiyan legendaris mungkin bukanlah segalanya yang diharapkan. Pada akhirnya, legendaris atau bukan tetap bisa dikalahkan. Mas Ran minta Basuko untuk nggak mengatakan hal lancang seperti itu. Bagaimanapun, mereka harus tetap menghormati ayah mereka. Selama yang Mas Ran ketahui, ayah mereka adalah yang terkuat dari semuanya. Tapi dengan kekalahan ini, artinya ada banyak hal di alam semesta yang belum mereka ketahui. Goku dan Pangeran Congak berhasil mengalahkan ayah mereka, dan Mas Ran ingin melihatnya sendiri. Seberapa kuat sebenarnya para Saiyan Bumi itu? Mendengar itu, Basuko ingin ikut juga pergi melawan warga Bumi. Dia nggak akan biarin Mas Ran bertarung sendirian. Apapun yang terjadi, Basuko akan ikut dan melawan salah satu kesatria Bumi yang digadang-gadang memiliki kekuatan sebesar ayah mereka. Selain itu, Basuko tegaskan kalau dia sudah berlatih sangat keras dan lama. Jadi, dia nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membalas dendam. Si kembar Roko dan Koto juga ingin ikut bertarung bersama mereka. Mereka sangat bosan tinggal di sini dan ingin melihat tempat baru di mana para Saiyan lainnya tinggal. Sapina juga akan ikut pergi bersama mereka karena dia adalah murid dari Mas Ran. Mendengar tekad semuanya, Mas Ran akan mengajak mereka menyerang Bumi. Tapi, dia juga mengingatkan mereka bahwa apapun yang terjadi nantinya merupakan takdir yang harus mereka terima. Setelah itu, kelimanya memasuki kapsul bola masing-masing dan akan segera berangkat. Roko nampak senang dengan perjalanan pertamanya, mereka akan keluar dari planet ini. Sapina juga cukup senang mereka akan dalam perjalanan lama, jadi dia bisa tidur dulu tanpa harus mendengarkan ocehan berisik mereka. Untuk Basuko, nampak dia sudah nggak sabar akan melihat dunia baru dengan persaingan yang sangat keras. Sedangkan Mas Ran, dia masih memikirkan seperti apa orang yang berhasil mengalahkan ayahnya. Baginya, itu adalah sebuah prestasi yang bahkan dia sendiri nggak berani mencoba melakukannya. Dan dengan ujian ini, Mas Ran berharap hal ini bisa memberinya tingkatan baru untuk mencapai kekuatan yang lebih tinggi lagi. Dan 6 menit kemudian, 5 kapsul terisi dengan gas kriogenik membuat 5 Saiyan berangkat menuju Bumi. Tapi mereka memilih tidur dulu karena perjalanan mereka membutuhkan waktu 30 hari. Meski begitu, bahkan saat mereka menyerang Bumi nanti, mereka sebenarnya bukanlah kekhawatiran besar yang dipikirkan G-Factor. Karena saat ini, Bumi mempunyai masalah yang lebih besar. Di pinggiran kota timur yang kecil dan sepi, dulunya penuh dengan banyak kehidupan. Semuanya berjumlah 6.000 orang, kini entah kemana semuanya lenyap. Diperkirakan mereka dibunuh saat tidur oleh penyerang yang sama yang melakukan kejahatan di beberapa dunia lain. Tidak kedengaran teriakan, apalagi suara tembakan yang dilepaskan. Semua orang terbungkam tanpa kabar dan berita yang terdengar oleh para Z-Factor. Dan ditunjukkanlah pelaku yang membantai 6.000 orang tersebut kini sedang berkeliaran di kota itu. Seperti para Saiyan yang sedang dalam perjalanan ke Bumi, makhluk ini juga memiliki tujuan yang akan segera terungkap. Lalu siapakah sebenarnya makhluk ini dan apa tujuannya di Bumi? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.